Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang ayah sekaligus pembunuh bayaran yang sangat kejam. Setelah dia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, dia dan keluarganya didatangi oleh beberapa kelompok misterius yang menggunakan topeng. Setelah itu, dia menyaksikan putri kecil dan istrinya dibunuh oleh kelompok tersebut. Lantas, bagaimana alur cerita filmnya? Still in Nox TV. Diawali dengan sebuah prolog singkat di film ini, yaitu ketika manusia dikuasai dengan dendam, maka mereka akan menjadi seorang iblis. Memperlihatkan seorang pria yang sedang mengasah goloknya, dan kita akan melihat bahwa pria tersebut bukanlah orang yang sembarangan, di mana ia memiliki luka bacok di sekujur tubuhnya dan bahkan memiliki berbagai perlengkapan senjata yang gak mungkin untuk memotong ikan saja. Mengenakan jaket yang keren dan juga mobil yang kece, abis ia akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat. Beralih pada sebuah markas mafia di Jepang, sebut saja sang pemimpin dari mafia tersebut, dia adalah Pak Botak, yang sedang memarahi anak buahnya itu lantaran kerjanya itu tidak becus, sehingga Pak Botak menghukumnya dan merobek mulutnya. Di balik itu, ada sosok senyap tak terlihat layaknya ninja, secara diam-diam menghabisi beberapa anak buahnya yang ada di luar sana. Dan kita akan diperlihatkan kalau itu adalah pria di awal film tadi. Dia adalah pembunuh bayaran paling jago di kota tersebut bernama Sakata. Dengan tampilan yang keren dan jago bela diri, ia dengan mudahnya menghabisi seluruh anak buah bos mafia itu sendirian, bahkan tanpa belas kasihan sedikit pun. Tak lupa, kini giliran bos mafia tersebut karena dia adalah target utamanya, dan dia pun akan dihabisi juga dengan sangat brutal dan juga sangat kejam. Namun saat dia akan berbalik dan akan ditembak oleh salah satu dari mereka, tepat di hadapan sana ada rekannya yang bernama Fujita yang membantunya. Setelah selesai melakukan pekerjaan, Sakata rasanya sudah sangat bosan sekali membacok orang-orang. Mungkin selanjutnya ia memutuskan untuk berhenti dari kegiatan tersebut dan lebih memilih untuk hidup damai beserta istri dan juga anaknya. Saat pulang ke rumah dalam kondisi hujan-hujanan, ia pun disambut oleh putri dan juga istrinya. Disinilah ia akan kembali hidup baru yang bahagia bersama dengan mereka. Setelah membersihkan dirinya dari bercak darah tersebut, ia kemudian mendengar putrinya yang berteriak karena ada sesuatu. Sakata pun menghampirinya dan tiba-tiba saja ia melihat sekelompok misterius yang menyebut diri mereka sebagai Kimengumi. Dengan para anggotanya rata-rata memakai topeng oni khas Jepang yang menggambarkan makhluk-makhluk seperti iblis dari cerita rakyat Jepang. Sakata tidak mengetahui siapa mereka ini sampai mereka pun memberitahukan bahwa mereka adalah kelompok petinggi daripada para Yakuza Jepang. Mereka berterima kasih kepada Sakata karena telah membantunya dalam menghabisi geng mafia tersebut. Karena Sakata telah berhenti dari pekerjaan, maka mereka akan segera menghabisinya juga lantaran Sakata juga diyakini akan lebih sangat brutal seperti iblis. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja membunuh istrinya dan bahkan anaknya pun juga oleh mereka. Hal itulah yang membuat Sakata sangat murka dan sangat marah sekali. Ia bersumpah akan menghabisi mereka semua jika ada kesempatan lain. Dan pada akhirnya ia pun mati terbunuh dengan ditembak di kepalanya. Berita nasional pun menayangkan tragedi pembunuhan tersebut dengan menerangkan bahwa Sakata membunuh istri dan juga anaknya sebelum ia menembak kepalanya sendiri. Scene berpindah ke 12 tahun kemudian. Rupanya Sakata lah masih hidup dan kini dia telah bebas di penjara rumah sakit akibat dahulu dinyatakan bersalah setelah membunuh keluarganya. Entah kekuatan apa yang dimiliki olehnya sehingga ia masih tetap bisa bertahan hidup dan menghirup udara segar. Beruntungnya dirinya masih mempunyai teman yang baik seperti Fujita yang meminta pada anak buahnya untuk merawat dan juga menjaganya. Hai. Hey Bhagawan, itne sare ghas. Di sisi lain, kita akan melihat Pak Wali Kota di kota Shinjo, Jepang. Dalam konferensi persnya itu, ia mengatakan bahwa sedang membangun sebuah kawasan elit yang bernama Hoba, di mana tempat tersebut diperuntukkan untuk warga lokal dan juga para turis untuk datang ke sana dengan mereka yang menyediakan segala hiburan duniawi dan bahkan kasino terbesar pertama yang ada di Jepang.
Mahoroba desu. Lalu, seorang jurnalis memberikan pertanyaan kepada wali kota. Ia menanyakan tentang peningkatan 15% orang hilang di kota Shinjo beberapa tahun terakhir. Dan itu termasuk beberapa pemimpin kelompok penentang akan dibangunnya Mahoroba juga ikut hilang. Yang apakah kejadian misterius tersebut dapat dijawab olehnya? Kemudian Pak Wali Kota pun menjawab kejadian itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada bukti-bukti dan juga fakta. Pada suatu malam saat pria itu baru saja mengajak Sakata jalan-jalan, tiba-tiba ada seorang pria yang menyerang Sakata dengan pisau. Pria itu ternyata Yuzuru yang dulu tangannya dipotong oleh Sakata, tetapi niat hati yang ingin membalas dendam, Yuzuru justru merasa kasihan dan akhirnya memilih untuk pergi. Sementara itu, Kamiyama yang merupakan jurnalis teladan masih belum menyerah untuk mengungkap kasus misterius ini. Ia bahkan menyewa Taniku, mantan anggota Yakuza, untuk mencari informasi tentang kelompok bertopeng yang diduga sebagai dalang semua ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Taniku tiba-tiba melihat salah satu anggota Kimengumi muncul. Anggota bertopeng iblis merah itu pun kemudian mengejar Kamiyama lalu memukulinya dengan palu. Dan tidak cuma itu, Taniku yang hendak kabur juga dicegat oleh anggota Kimengumi lainnya. Anggota itu lalu mengirimkan Taniku ke jasad Kamiyama dan diminta untuk melakukan bunuh diri. Sementara itu, Fujita yang sedang bermain pingpong mendapatkan telepon dari rekannya bahwa Sakata masuk rumah sakit setelah ditikam oleh Yutsuru. Sedangkan Sakata yang lagi dirawat dijaga oleh dua polisi. Dua polisi itu lalu dihampiri oleh atasannya bernama Shinozuka yang memberi mereka uang 10.000 untuk beli udut. Setelah keduanya pergi, Shinozuka masuk ke ruangan Sakata dan terungkaplah bahwa Shinozuka adalah salah satu anggota Kimengumi yang dulu ikut dalam pembunuhan keluarganya. Kedatangan Shinozuka tentu saja untuk membunuh Sakata setelah mendapatkan perintah dari sang master tentang Sakata yang masih hidup. Ia lalu memasukkan racun ke infus Sakata, namun saat Shinozuka hendak mengambil gambar kematian dari Sakata, Sakata secara ajaib turun dari kasurnya. Ia kemudian mencoba menyerang Shinozuka dengan penuh emosi, dan siapa sangka emosi inilah yang membuat saraf stroke Shinozuka mulai sembuh dikit demi sedikit. Di saat itu juga, dua anak buah Shinozuka datang lagi karena uangnya kurang, dan untuk menutupi perkelahian tadi, Shinozuka pun berbohong kalau Sakata tiba-tiba berada di bawah kasur. Ketika salah satu polisi itu mulai mencurigai dengan tingkah Shinozuka, Shinozuka lebih dulu membunuh polisi tersebut, sedangkan satunya lagi ternyata bagian dari Kimengumi. Di sini Shinozuka mengira kalau Sakata tidak akan mau melawan lagi, namun siapa sangka ternyata Sakata masih sempat-sempatnya melawan mereka berdua, bahkan berhasil membuat anak buah Shinozuka terjun bebas dari lantai atas. Sakata lalu lanjut membunuh Shinozuka dengan cara mencekik menggunakan selimut. Saat Fujita ingin menjenguknya di rumah sakit, secara mengejutkan tiba-tiba Sakata mampu berjalan dengan sangat gigih. Dan bahkan saat teringat kejadian pembunuhan keluarganya, seketika itu tubuhnya menjadi sangat prima seperti dulu dan ia mampu bergerak secara leluasa. Di sisi lain, kita diperlihatkan pabrik pembuatan barang-barang haram berkedok pabrik daur ulang sampah yang diisi oleh para pekerja wanita yang hanya menggunakan kutang dan cangcut saja. Di sana dipimpin oleh seorang pria bertopeng anggota dari Kimengumi juga. Ia sedang menelpon rekannya dan juga mengelola bisnis gelap mereka, yakni bisnis perdagangan manusia melalui penyeberangan lautan. Sementara Sakata ia saat ini bersama dengan Fujita, di mana ketika itu Fujita mendapatkan pesan dari anonim untuk memintanya membunuh Sakata dan membawa mayatnya kepada dia, di mana mereka datang ke pabrik daur ulang untuk membawa mayat Sakata kepada mereka dan membiarkan jasadnya itu terkirim beserta sampah-sampah daur ulang tersebut. Di sini rupanya Fujita adalah orang-orang mereka juga. Dia yang tadinya dikira baik ternyata bisa melakukan hal ini juga. Namun ketika itu Sakata tiba-tiba terbangun dari kantong mayat itu dan ia akan menghabisi mereka semua termasuk pria bertopeng juga. Saat Fujita akan keluar dari sana, bos mereka pun berkata untuk jangan membiarkannya kabur karena ini adalah akal-akalan Fujita juga.
Dengan sangat gagah dan juga keren sekali, Sakata pun mampu menghabisi semua musuh-musuhnya hingga ia sampai di atas untuk mencapai bos mereka, yakni pria bertopeng tersebut. Rupanya pria bertopeng itu sudah berada di bawah dan ia sudah sangat siap untuk meledakkan pabrik mereka hanya untuk membunuh Sakata seorang. Hingga ia dihubungi oleh pemimpin mereka yang mengucapkan terima kasih karena sangat rela sekali sampai menghancurkan pabriknya sendiri. Tetapi kita akan diperlihatkan yang sangat-sangat mengejutkan di mana Sakata masihlah hidup dan masih mampu berjalan keluar. Bahkan tubuhnya itu tidak hancur sama sekali. Dari arah belakang, mobil melaju dengan sangat cepat dan menabrak pria bertopeng tersebut. Rupanya itu adalah Fujita yang masih bisa hidup dan hanya ingin membantunya untuk yang kedua kalinya. Di sini ia berkata jujur padanya kalau dia adalah anggota Kimengumi juga yang telah memberitahukan kepada mereka jika Sakata telah memiliki keluarga. Tapi tanpa pikir panjang, Sakata pun membunuhnya juga. Lalu kemudian Sakata membawa pria tersebut ke pelabuhan untuk dipukuli sampai puas, sampai pria itu akan mengatakan di mana tempat bos mereka berada. Tapi pria itu mengatakan kalau dia tidak akan memberitahunya sampai kapanpun, karena sampai mati ia akan tetap setia pada bosnya. Sampai pada akhirnya sang bos pun menghubunginya. Sakata yang mengangkat panggilan tersebut diminta olehnya padanya untuk menyudahi pembantaian gila ini jika ia memberitahukan kepadanya kalau putrinya itu masihlah hidup dan kini dia sudah masuk masa remaja dan hidup bahagia sebagai anak SMA, di mana rupanya pemimpin kelompok misterius terungkap ternyata adalah Pak Wali Kota itu sendiri yang bernama Sanohara. お前の娘生きてるよ。せっかく生き延びた娘がどうなるのか。 Pria itu pun akhirnya dibunuh juga olehnya dan Sakata sekarang berupaya untuk mencari putri tercintanya itu. Berita nasional kembali mengabarkan pada berita pembantaian seorang dokter dan 3 petugas polisi yang dihabisi di rumah sakit. Begitu juga dengan kejadian di pabrik daur ulang. Dari rekaman CCTV mereka mengatakan kalau Sakata telah tewas akibat ledakan yang terjadi. Dan berita tersebut sedang disaksikan oleh putrinya ini yang bernama Rio. Rio yang sudah dewasa, dari dulu ia dirawat oleh anggota Kimengumi yang lain dan dia bernama Kanta. Selama ini Kanta meminta kepada bosnya untuk merawat Rio. Entah apa yang dilakukannya, Kanta sangat menyayanginya dan sudah menganggapnya sebagai seorang anak. Sementara Rio yang saat itu ia akan pergi untuk mengasah skill di bidang olahraga memanah, dia dihubungi oleh sang bos. Dia diminta untuk mencari Sakata dan membawa dia kepadanya. Di sisi lain, kita akan melihat seorang asisten kepolisian yang bernama Pak Takigawa, di mana setelah dia selesai bekerja dan hendak kembali ke apartemennya, dia menyadari bahwa ada yang aneh di dalam rumahnya. Rupanya di sana sudah ada Sakata yang sudah menunggunya di sini. Mungkin mereka saling kenal dulu dan bahkan terlihat mereka sangat akrab sekali. Sakata pun memintanya untuk memberikannya informasi tentang si kepala polisi yang dia habisi sebelumnya itu, di mana katanya Pak Takigawa dulu adalah bawahannya dan mereka juga sangat akrab sekali. Hingga pada saatnya ia memperkenalkan istri kepala polisi itu, istrinya itu sedang menyelinap keluar untuk menyelidiki suaminya sendiri yang sedang berselingkuh. Sampai Pak Takigawa pun menyewa detektif handal untuk memata-matainya. Yang dilihat olehnya, orang-orang itu pun menghabisi orang-orang kaya yang punya kekuasaan, hingga detektif itu pun ketahuan oleh mereka. Dan si kepala polisi memberikan hadiah kepadanya, yaitu dari petelunjuk istrinya sendiri. Mendengar cerita bahwa yang mereka habisi adalah direktur keamanan, di mana tempat tersebut adalah pengelola keamanan untuk Maharoba, yang juga di sana adalah tempat tinggal Kanta dan juga putrinya Rio. Tanpa perlengkapan yang cukup, ia hanya membawa sebuah pistol dan juga tongkat untuk menemui putrinya itu, yang walaupun mungkin ia tidak sengaja membunuh orang-orang yang bekerja di bawah perusahaan mereka. Hingga Sakata menemukan tempat di mana putrinya itu berada, namun di sana ia tidak menemukan siapapun, terkecuali ia hanya terpaku pada sebuah mading yang berisikan album foto-foto putrinya dari masa kecil sampai ia remaja hingga sekarang. Hingga Kanta pun pulang ke sana dan melihat ada Sakata di rumahnya. Meski ia sudah bawa pistol, dia tidak memperlihatkan kepada Rio kalau ia adalah orang yang jahat. Dia berakting seolah pria yang tidak bisa apa-apa dan memintanya untuk meninggalkan ia dan juga anaknya. Namun Sakata dengan perasaan yang penuh amarah, ia pun memukulinya dan berniat untuk menghabisinya juga di sini. Dan disitulah dia mulai menyadari jika Kanta lah yang membunuh istrinya itu dulu. Tapi di sana Rio sepertinya tidak mengenal siapa ayahnya itu, dan dia sudah sangat siap dengan busur panahnya dan akan menembaknya jika perlu. Setelah menjatuhkan Sakata ke bawah sana, dan saat melihat ke bawah ia tidak melihat Sakata ada di mana. Yang kemudian Sakata diselamatkan oleh Takigawa menggunakan mobilnya.
Singkat cerita, saat Takigawa mengobati luka Sakata, ia mendapatkan telepon dari Sunohara yang memperingati Takigawa untuk tidak ikut campur. Sunohara lalu bercerita kepada Sakata bahwa nyawa Ryo ada di tangannya dan kini Ryo sedang dibawa ke markasnya. Mengetahui hal itu, Sakata pun langsung pergi untuk menyelamatkan Ryo. Tapi sebelum itu, Sakata kembali ke bengkel rahasianya dulu untuk mengambil senjata kesayangannya, yaitu pedangnya Kratos. Setelah mengambil pedangnya, Sakata pun pergi ke markas Huru-Hara menggunakan mobil lamanya. Sesampainya di markas, Sakata kemudian mulai membunuh anak buah Kimengumi yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun belum sempat makan, Sakata terlihat masih sangat kuat dan berhasil membunuh mereka dengan sangat mudah. Sakata lalu lanjut membantai anak buah wali kota yang ada di tangga. Setelah membunuh mereka semua, Sakata akhirnya dipertemukan dengan Kanta dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Di dalam pertarungan itu, Sakata teringat bahwa Kanta lah yang telah menembak mati istrinya. Dan karena ia aktor utama, maka ia dengan mudah mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Selesai itu, Sakata naik ke lantai atas untuk menemui Ryo. Sebelum Sakata mengatakan fakta yang sebenarnya, tiba-tiba ia dipentung oleh anggota Kimengumi bertopeng iblis merah sampai pingsan. Sakata kemudian dibawa ke hadapan wali kota. Di situ ia bercerita sedikit tentang iblis yang akan muncul setiap 55 tahun sekali di kota Shinchu. Meskipun cerita ini dianggap sebagai mitos, tetapi Sunohara percaya kalau nantinya iblis itu akan muncul dan tugas ia adalah untuk membunuh iblis tersebut. Awalnya Sunohara mengira kalau Sakata adalah iblisnya, namun setelah melihat Sakata berhasil ditangkap dengan mudah, ia pun menganggap kalau Sakata hanyalah manusia biasa. Ketika ia hendak membunuh Ryo, tiba-tiba Takigawa datang dan menembak ke segala arah. Ryo dan Takigawa pun berlari, sementara Sakata akan menghadapi mereka semua meski sudah sangat kelelahan. Ia menghadapi si topeng merah yang jago bertarung menggunakan tongkatnya, namun saat dia teringat dengan istrinya, tenaganya itu pun kembali pulih dan bahkan mampu menghabisinya saat itu juga. Sano pun turun tangan dan menghampiri rekannya itu, di mana rupanya pria itu adalah saudara kembarnya. Namun ia dalam kondisi yang berbeda dengan wajah yang setengah luka. Pertarungan ini pun akan diakhiri dengan Sano melawan Sakata, di mana menurut cerita rakyat di Jepang, sesosok iblis katanya akan memasuki seseorang setiap 50 tahun sekali. Dan siapakah dari mereka yang akan menjadi iblis? Apakah Sakata yang hanya dengan manusia biasa dengan skill dan kemampuan bertarungnya, ataukah Sano yang ia merupakan seorang penjahat yang sudah bersekutu dengan iblis itu? Sini nampak Sano jauh lebih unggul dalam keahliannya menggunakan katana, bahkan ia mampu membuat lengan Sakata terputus. Sakata yang sudah dipenuhi dengan amarah dan juga dendam di dalam dirinya, ia sudah seperti bukanlah dirinya sendiri. Ia masih mampu berdiri dan bahkan Sano mengakuinya sebagai iblis yang telah bangkit, hingga pada akhirnya Sakata pun benar-benar membuktikan bahwa dia telah memakan sumpahnya untuk bisa menghabisi mereka semua. Sakata pun akhirnya bisa melihat putrinya lagi, dan setelah ini mungkin mereka bisa kembali bersama-sama seperti dulu. Tapi tiba-tiba saja Kanta masih hidup dan menembaknya saat itu juga. Ia tidak rela jika Ryo diambil darinya. Ryo yang mulai menyadari kalau dia memang bukanlah ayahnya, karena dia juga yang telah membunuh ibunya itu dulu. Namun entah datang dari mana, Sakata tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya dan dia menebasnya dari belakang. Sakata sangat senang bisa bertemu dengan putrinya itu, tapi ia meminta maaf karena ia tidak bisa menjaga ibunya itu. Dia memeluk putrinya itu dengan sangat keras, dan ini akhir dari hidupnya. Ia pun mati di pelukan putrinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, tim medis pun dikerahkan untuk mengevakuasi para korban yang selamat. Sementara Ryo terlihat sangat sedih sekali akan kematian sang ayah. Setelah sekian lama, dia baru bisa melihatnya lagi. Saat mengangkat para korban yang ada di dalam, terlihat masih ada yang masih hidup dan entah siapa itu. Dan begitu juga dengan Ryo yang secara tiba-tiba menghilang dari sana. 1 tahun kemudian, rupanya Pak Wali Kota masih hidup. Ia pun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya waktu itu kepada publik. Tapi ternyata itu bukanlah Pak Wali Kota yang kita kenal. Rupanya itu adalah saudaranya yang mengambil alih jabatan saudaranya itu dan
dan menggantikan dirinya. Kini ia akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin di kelompok organisasi dan kembali membuat ritual untuk penyembahan iblis. Hingga di akhir film, Ryo yang datang dengan busur panahnya, ia menggantikan sang ayah untuk menghabisi sisa-sisa yang ada dan film pun berakhir.